Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang paradigma keilmuan dan teori komunikasi. Perkenalkan, nama saya Najwa Ayu Kusumanirum dengan NIM 302240075. Dengan rekan saya Alia Asnal Mafida dengan NIM 302240073. Oke, di sini saya menjelaskan tentang paradigma keilmuan dan teori komunikasi. Basis sosial adalah kondisi masyarakat yang menjadi landasan lahirnya teori komunikasi. Teori itu tidak muncul begitu saja, melainkan berhubungan erat dengan perubahan sosial, budaya, politik, dan teknologi. Jadi, basis sosial itu adalah latar belakang masyarakat yang membentuk teori komunikasi dalam perspektif sosiologi. Sedangkan kalau paradigma itu adalah kerangka berpikir yang digunakan peneliti atau ahli komunikasi untuk melihat fenomena sosial dalam sosiologi komunikasi. Ada 3 paradigma utama, yaitu ada 1 paradigma positivistik atau empiris, yaitu melihat komunikasi sebagai proses sebab akibat yang bisa diukur. Nah, fokusnya itu pada efek media pada masyarakat. Nah, contohnya ada penelitian efek iklan terhadap perilaku konsumtif gitu. Nah, yang kedua ada paradigma interpretatif, menganggap komunikasi sebagai proses pertukaran makna. Nah, fokusnya itu individu atau kelompok yang menafsirkan pesan dalam interaksi sosial. Nah, contohnya seperti studi tentang makna viral di media sosial dalam kehidupan remaja. Nah, yang ketiga itu paradigma kritis, melihat komunikasi sebagai arena perebutan kekuasaan dan ideologi. Nah, fokusnya itu bagaimana media membentuk kesadaran dan mempertahankan dominasi. Nah, contohnya analisis bagaimana media menampilkan isu buruh atau pengusaha. Nah, selanjutnya jenis pengetahuan dan paradigma lain dalam komunikasi. Jadi, komunikasi adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang memiliki ciri-ciri berkenaan dengan pemahaman tentang bagaimana orang berperilaku dalam menciptakan, mempertukarkan, serta menginterpretasikan pesan-pesan. Contohnya ada pandangan humanistik. Menurut Littlejohn tahun 1996-11, tujuan humanitas adalah memahami respons subjektif individual. Sains adalah suatu aktivitas di luar sana, sedangkan humanitas menekankan di dalam sini gitu. Nah, yang kedua, pandangan sosial science dalam berupaya mengobservasikan dan menginterpretasikan pola-pola perilaku manusia. Pakar ilmu sosial menjadikan manusia sebagai objek studi yang harus diobservasinya. Yang ketiga, ada pendekatan keilmuan dalam komunikasi. Nah, pada pendekatan unscientific, umumnya orang menjawab dorongan ingin tahu dan mencari kebenaran melalui 1. Penemuan secara kebetulan, yang kedua penemuan secara trial and error, yang ketiga penemuan melalui otoritas, dan yang keempat menemukan kebenaran melalui wahyu. Secara kebetulan itu apa sih? Atau accidental discovery. Nah, itu merupakan pengetahuan yang diperoleh tanpa direncanakan, murni karena faktor keberuntungan atau ketidaksengajaan. Nah, contoh, seseorang menemukan cara berkomunikasi lebih efektif dengan menggunakan emoticon saat chatting, atau padahal awalnya hanya coba-coba iseng. Kedua, penemuan secara trial and error. Nah, itu ada atau coba-coba dan kesalahan. Di sini menemukan kebenaran melalui proses percobaan berulang dengan kegagalan sebagai bahan pembelajaran. Contohnya, seorang penyiar radio mencoba berbagai gaya penyampaian. Setelah beberapa kali gagal, membuat pendengar tertarik. Akhirnya ia menemukan gaya komunikasi yang pas. Penemuan melalui otoritas atau authority merupakan pengetahuan diterima karena diyakini dari sumber yang memiliki otoritas, kekuasaan, atau pengaruh tanpa proses pengujian ilmiah. Contohnya,
Mahasiswa menerima teori komunikasi tertentu hanya karena dosennya menyampaikan tanpa meneliti lebih jauh. Terakhir, menemukan kebenaran melalui wahyu atau revelation merupakan pengetahuan dianggap benar karena diyakini berasal dari wahyu Tuhan atau keyakinan religius dan tidak dipertanyakan secara rasional maupun empiris. Contohnya, umat beragama percaya bahwa komunikasi terbaik adalah melalui doa karena diyakini sebagai petunjuk wahyu. Ini teori komunikasi. Yang pertama ada teori-teori umum. Dan teori-teori umum ini terdapat 4 bab. Yang pertama yaitu teori-teori fungsional dan struktural yang memiliki maksud mengkaji bagaimana komunikasi berfungsi untuk menjaga keseimbangan, stabilitas, dan kelangsungan suatu masyarakat atau organisasi. Teori struktural menekankan pada pola dan sistem komunikasi yang dibentuk oleh struktur sosial, misalnya kelas sosial, birokrasi, peran sosial. Yang kedua yaitu teori-teori behavioral dan kognitif yang memiliki maksud mengkaji komunikasi sebagai hasil dari stimulus dan respon. Fokus pada perilaku yang bisa diamati seperti bahasa tubuh, respon verbal, dan pola komunikasi. Untuk kognitif, memiliki maksud menyoroti proses mental internal seperti persepsi, perhatian, ingatan, dan penafsiran pesan. Yang ketiga, teori-teori konvensional dan interaksional yang memiliki maksud menganggap komunikasi sebagai sistem, tanda, dan simbol yang memiliki makna tetap berdasarkan konvensional sosial. Interaksional memiliki maksud fokus pada proses pertukaran makna secara dinamis melalui interaksi. Makna dianggap tidak tetap tetapi diciptakan bersama dalam interaksi. Yang keempat adalah teori-teori kritis dan interpretatif yang memiliki maksud membongkar kekuasaan dan ideologi yang tertanam dalam komunikasi. Komunikasi dilihat sebagai alat dominasi, tetapi juga potensi untuk emansipasi. Teori interpretatif menekankan pada penafsiran subjektif terhadap pesan dan makna dalam konteks sosial tertentu. Teori-teori kontekstual. Hal ini ada 5 bab. Yang pertama adalah teori intrapersonal. Maksud dari teori ini adalah komunikasi yang terjadi dalam diri individu itu sendiri. Ini melibatkan proses berpikir, merenung, membuat keputusan atau berbicara dengan diri sendiri. Yang kedua adalah interpersonal communication yang memiliki maksud komunikasi antara 2 orang atau lebih secara langsung, biasanya dalam bentuk tatap muka atau melalui media. Yang ketiga adalah komunikasi kelompok. Komunikasi yang terjadi dalam kelompok kecil, biasanya 3-12 orang, yang memiliki tujuan bersama. Yang keempat adalah komunikasi organisasi. Hal ini komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi, baik formal maupun informal. Yang terakhir adalah komunikasi massa. Yang bermaksud komunikasi yang dilakukan melalui media massa kepada audiens yang luas dan heterogen, biasanya bersifat satu arah dari sumber ke penerima. Untuk model dan proses komunikasi, untuk model sendiri dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah model komunikasi linier yang memiliki